Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nanti di akhirnya bacakan doa bertambah umur Bu Hermin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita bersyukur kepadanya, yang kita sekarang sampai masuk di bulan Sya'ban 1444 Hijriah, bulan yang mulia. Tetapi kata ulama, bulan Sya'ban ini adalah terkadang banyak orang melupakannya. Maksud melupakannya itu karena waktu di bulan Rajab banyak kita di kalangan kaum muslimin yang menghidupkan bulan Rajab itu dengan ibadah. Salah satunya adalah menghadiri majelis-majelis taklim yang kita kenal peringatan Isra dan Mi'raj. Kemudian nanti juga tidak lama masuk bulan suci Ramadan. Tentu juga di bulan Ramadan banyak orang bergiat di dalam ibadah. Antara Rajab dengan Ramadan ini ada bulan Sya'ban. Yang Sya'ban ini orang terkadang melupakan kemuliaan bulan Sya'ban ini, sehingga yang tadi bulan Rajab bersemangat beribadah, tapi masuk bulan Sya'ban sudah mulai kendor ibadahnya. Ya karena begitulah bulan Sya'ban, terkadang orang bisa melupakannya. Coba lihat kalau bulan Rajab kemarin tuh banyak sekali orang yang berumrah. Bulan Sya'ban banyak juga, tapi tidak sebanyak bulan Rajab itu. Nah, bulan Sya'ban orang biasanya ya ada, cuman orang biasanya nanti aja umrahnya di bulan Ramadan sekalian. Nah itu ya, makanya kalau ada orang berumrah di bulan Sya'ban tidak sebanyak orang yang berumrah di bulan Rajab atau di bulan Ramadan. Kenapa? Itulah kata ulama, bulan Sya'ban ini terkadang orang melupakan dengan kemuliaan bulan Sya'ban itu. Padahal tercatat di bulan Sya'ban ini ada beberapa kemuliaan di dalamnya. Ada beberapa peristiwa yang terjadi bertepatan di bulan Sya'ban, dan begitu juga ada amaliyah yang dianjurkan kita untuk mengamalkannya. Nah, adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang disebutkan dalam sejarah adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kurang lebih Nabi sudah 17 bulan berada di kota Madinah, baru Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya nggak ada puasa Ramadan. Jadi kalau mau puasa ya puasa biasa saja, artinya tidak wajib. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, baru Allah perintahkan puasa Ramadan full 1 bulan penuh. Dan di Ramadan itu juga terjadi peperangan pertama kali dalam Islam yang sangat bersejarah, yang dikenal dengan namanya Perang Badar. Jumlah kaum muslimin pada saat itu cuman 313 orang. Orang kafir Quraisy berjumlah 1000 lebih. Jadi anggaplah 1:3 perang waktu itu. Dengan persenjataan yang seadanya, kemudian mereka para sahabat berperang dalam keadaan puasa,
dan dalam kondisi yang sangat panas sekali. Sangat panas. Tapi karena mereka mempertahankan keimanan, walaupun mereka perang, tetap saja mereka puasa dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Lah kita ini terkadang perang kagak, ya perang tidak, cuman di sekitar sini saja lalu nggak puasa. Itu kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Ada yang nonton Roma Irama kemarin? Ya, ala kulli hal. Jadi yang pertama tadi apa ya? Allah mewajibkan puasa Ramadan jatuh di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Yang kedua, kata ulama juga, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan membayar zakat. Sebelumnya enggak ada zakat, kemudian Allah perintahkan untuk membayar zakat, baik zakat badan yang kita kenal namanya zakat fitrah atau zakat mal, zakat harta. Itu kewajibannya juga sama, turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Zakat mal atau zakat harta. Cuman orang zaman sekarang lebih mudah mengeluarkan zakat mal daripada zakat mal. Kalau belanja di mall Fantasi, mall apa itu, BSD atau Balkoni, belanja 1 juta 2 juta nggak kerasan itu. Tapi ketika mengeluarkan zakat harta 1 juta 2 juta, banyaknya katanya. Nah, itu setan, padahal cuma setahun sekali. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, perpindahan arah kiblat. Yang dulunya kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Jadi ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian diwajibkan perintah salat kan ya, yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu saja, itu awalnya menghadap ke Palestina. Nah, Nabi itu kepingin sekali agar ibadahnya kaum muslimin ini tidak menghadap ke Palestina. Karena Palestina itu kan pusatnya orang Yahudi. Nabi itu kepingin arah kiblat itu dipindah ke Baitullah di kota Mekah. Tapi itu belum tercapai dari pulangnya Nabi Isra Mi'raj sampai hijrah itu belum. Makanya kalau Nabi sholat, Ka'bah itu kan di tengah-tengah ya, kubus ya. Jadi Nabi itu mencari posisi menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, tapi menghadapnya juga ke Palestina. Umpama ke sana Palestina ya. Umpama ke sana ke Palestina, ini Ka'bah umpama. Jadi Nabi itu menghadapnya ke sini, bersolat di sini nih. Ke sini langsung menghadap ke Palestina. Itu ditahu sama Allah. Allah tahu tuh bahwa Nabi Muhammad itu kepingin sekali arah kiblat itu dipindah ke Ka'bah. Tapi kan waktu di Mekah itu aman-aman saja. Walaupun Nabi menghadap ke Palestina, tapi toh tetap juga menghadap ke Ka'bah. Tapi ketika sampai di kota Madinah, Nabi membelakangi kiblat. Jadi ibarat kata di sana itu Palestina, Ka'bah di sana. Bingunglah Nabi. Bukan bingung, artinya ini bertolak belakang rasanya hati ini. Nah, Allah tahu itu, perasaan Nabi itu tahu. Maka Allah akhirnya menurunkan ayat 144 dalam surah Al-Baqarah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, jadi Allah suka melihat hati Nabi sampai akhirnya Allah menyuruh, sudahlah hadapkanlah ya Rasul jihadmu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu terjadi, ayat itu turun adalah pada saat Nabi dengan sahabat lagi melaksanakan salat zuhur. Ada yang mengatakan salat asar. Ketika Nabi mendapatkan 2 rakaat, maka saat itu langsung Nabi berubah arah kiblat, yang tadinya ke sana langsung menghadap ke arah kiblat. Lalu Nabi semuanya dan sahabat menghadap kiblat. Masjid itu sampai sekarang menjadi salah satu destinasi orang yang ada di kota Madinah, artinya orang yang berziarah ke kota Madinah. Masjid itu disebut namanya masjid apa Bu?
Oh lama berarti nggak pernah umrah ini. Masjid Kiblatain. Makanya umrah sudah. Ya, insya Allah saya tanggal 12 berangkat ya. Tanggal 12 berangkat, kemudian ada keberangkatan kedua tanggal 19, ada 2 keberangkatan tuh. Kata saya tanggal 19 nggak bisa bantuin, nanti ada marketing yang lain, jadi karena tanggal 12 masih ada di Mekah sudah. Berangkat masih. La ilaha illallah. Namanya masjid apa tadi Bu? Kiblatain. Nah, berdoa Bu di situ, mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Masjid Kiblatain. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ayat tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ini ayat tentang salawat turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini ibu-ibu dikenal juga dengan bulan salawat. Kalau bulan Rajab kemarin bulan istighfar, bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, dianjurkan kita banyak salawat. Kalau bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad, bulan Al-Quran, maka dianjurkan bulan Ramadan banyak baca Al-Quran. Jadi istighfar, salawat, Quran. Istighfar, salawat, Quran. Kalau ibu-ibu punya amalan itu aja, dosa yang aneh-aneh ya, dosa ini itu, pokoknya itu aja dah. Istighfar, salawat, Quran. Itu melebihi daripada zikir-zikir yang lain. Ada orang zikir baca apa umpama la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. 3 itu aja diamalkan, itu sudah sangat mulia. Istighfar, salawat, dan Quran. Istighfar, salawat, Quran. Nah, jadi 3 berturut-turut 3 bulan. Rajab istighfar, Sya'ban salawat, dan Ramadan Al-Quran. Sehingga di bulan Sya'ban ini dianjurkan kita banyak-banyak baca salawat. Marilah, mari baca salawat Nabi, gitu kan ya, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul penghulu umat. Pokoknya gitulah ya. Gitu kalau lagunya. Marilah, marilah, marilah hai sayang. Lagu zaman dulu. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Ya, kalau ada yang nyanyi itu berarti angkatan 45 itu, nenek-nenek yang baca. Sekarang nyanyinya di Sasabian kan ya. Zaman dulu itu Masya Allah, lagu Nasidaria. Nasidaria. Ala kulli hal, jadi bulan Sya'ban dianjurkan kita untuk banyak-banyak membaca salawat. 4 sudah tadi ya. Coba ulangin. Ingat gak tadi ibu-ibu ini? Yang pertama apa tadi Bu? Nah ya kan enggak. Yang pertama tadi di bulan Sya'ban. Apa ya? Nah lupakan. Yang pertama tadi apa? Kewajiban Ramadan. Yang kedua apa? Kewajiban zakat. Yang ketiga, nah baru aja udah sampai 5 menit lupa sudah. Perpindahan arah kalau istighfar itu tadi amalannya. Yang keempat, ayat salawat turun di bulan Sya'ban. Nanti kita habis ini ujian nanti. Ya, sudah 4 ya. Kemudian yang kelima,
Yang kelima kata ulama, bulan Sya'ban ini adalah bulan pergantian catatan amal. Bulan pergantian catatan amal. Yani di bulan Sya'ban ini Ibu, buku catatan kita selama setahun tutup buku. Tutup buku, kemudian nanti ganti buku yang baru. Kapan itu ditutup dan kapan dibuka lembaran baru? Itu para ulama banyak mengatakan adalah di malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban. Makanya kalau kita di malam nisfu Sya'ban itu kan orang kita biasanya beribadah. Kenapa? Mengharap catatan buruk buku yang ada di buku kita tahun lalu itu dihapus. Iya, kalau ada yang merah dihapus, malam hari itu dihapus sama Allah Ta'ala. Lalu ditutup pembukuan tadi dengan ibadah. Makanya orang kita biasanya kalau malam nisfu Sya'ban mereka sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, kemudian apalagi baca yasin, mengharap kebaikan di malam hari itu. Agar ketika dibuka awal buku itu dengan puasa, dengan ibadah maksudnya. Ditutup dengan ibadah dan juga diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Dan ketika dibuka buku itu, lembaran buku itu dibuka dengan ibadah juga. Nah, cuman ada beberapa orang yang pada malam nisfu Sya'ban dosanya tidak diampuni. Ya. Ada 10 kalau tidak salah dosanya yang tidak diampuni. Ada syirik, tukang sihir, dukun, orang yang berzina termasuk LGBT, kemudian pemabok, peminum khamar, pemabok sama ya, pemabok, peminum khamar, pemakan riba, kemudian apalagi nih, perang bertengkar, perang panas, kemudian yang ke-8 perang dingin, ya qati'ur rahim, perang dingin, memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ke-9 itu ada pemakan riba sudah belum tadi? Nah, 9 itu ada sihir, tenun. Pokoknya adalah situ ya 10. Saya lupa itu ya. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kayaknya kita pernah bahas di sini ya. Durhaka kepada orang tua termasuk kalau punya suami, durhaka kepada suami. Dan ke-10 baru ingat saya, awin nama orang yang mengadu domba, provokator. Jadi 10 ini tidak diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama tadi ada orang yang mengerjakan syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua tukang sihir. Yang ketiga dukun. Yang keempat peminum khamar. Yang kelima berzina termasuk LGBT. Yang keenam pemakan riba. Ketujuh orang yang berkelahi. Yang ke-8 orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ke-9 berdurhaka kepada orang tua, kalau istri, suami. Yang ke-10 padu domba. Ini 10 dosa tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. La ilaha illallah. Nah, berapa sudah tadi? 5 ya. Kemudian yang ke-6 adalah kita ulangin kan. Yang pertama tadi kewajiban puasa Ramadan. Yang kedua puasa zakat. Yang ketiga perpindahan arah kiblat. Yang kelima, yang keempat, yang tadi 3 ya. 3 tadi arah kiblat. Yang keempat sholawat. Yang kelima ditutup catatan amal. Yang keenam adalah dianjurkan di bulan Sya'ban ini banyak puasa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu banyak bulan puasa di bulan Sya'ban. Siti Aisyah dalam hadis, tidaklah Nabi memperbanyak puasa sunat di bulan-bulan lain
kecuali bulan Sya'ban. Hanya tidak ada Nabi puasa sunat yang melebihi daripada bulan Sya'ban. Kalau bulan lain itu Nabi puasanya setiap bulan 3 hari, sekarang sebulan atau Senin Kamis. Tapi di bulan Sya'ban Nabi itu banyak sekali berpuasa. Bahkan dalam riwayat yang lain ada Nabi puasa di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Itu Nabi puasa di bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu juga ada orang kita yang berpuasa 3 bulan berturut-turut. Malam Kamis kemarin saya ada ketemu jamaah saya, dia bilang, "Pak Ustadz, ya, saya mau nanya apa yang ditanya Pak? Saya ini boleh nggak puasa 3 bulan berturut-turut?" Maksudnya gimana? Bulan Rajab saya puasa sebulan Pak. Bulan Sya'ban saya kepingin puasa juga 1 bulan, boleh nggak? Kalau bulan Ramadan kan boleh. Kata saya boleh saja. Boleh saja 3 bulan berturut-turut. Saya punya mama, punya ibu dulu puasa 3 bulan. Kalau sudah masuk bulan Rajab puasa dia. Rajab puasa, Sya'ban puasa, Ramadan puasa. 3 bulan berturut-turut puasa. Itu sudah rutinan beliau. Tapi satu tahun sebelum meninggal beliau nggak bisa lagi puasa karena sakit. Akhirnya ya sudah. Ya seperti itu keadaannya. Orang tua kita bahari seperti itu. 3 bulan puasa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, mereka 3 bulan puasa berturut-turut. Boleh saja. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa, maka mentoknya itu adalah terakhir puasanya itu sampai tanggal 15 Sya'ban. Bagi orang yang tidak biasa puasa, itu paling mentok adalah puasanya pada tanggal 15 Sya'ban. Itu terakhir. 16, 17 sampai akhir Sya'ban itu tidak boleh puasa. Ya, kecuali ada 3 yang dibolehkan puasa di tanggal 16, 17 sampai akhir Sya'ban. Ada 3 orang yang boleh puasa. Selain 3 orang ini nggak boleh puasa. Yang pertama adalah orang yang sudah terbiasa puasa sunnah. Senin, Kamis, maka boleh puasa. Walaupun setelah nisfu Sya'ban. Yang kedua, orang yang menyambung tanggal 15 Sya'ban dengan 16 Sya'ban. Ini boleh puasa. 15-nya puasa, 16-nya boleh puasa. 17 sampai akhir boleh puasa. Tapi kalau seandainya dia pecah, 1 hari aja pecah, maka setelahnya itu nggak boleh lagi puasa. Contoh, dia puasa puasa nisfu Sya'ban, tanggal 15 kan ya. Besoknya dia batal 16-nya. Tanggal 17 nggak boleh lagi. Harus nyambung, dan nyambung itu adalah dari tanggal 15. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang yang punya puasa wajib, seperti bayar nadar atau mengqadha puasa Ramadan berhutang, atau membayar kafarah yamin, sumpah dan sebagainya. Maka walaupun setelah nisfu Sya'ban dibolehkan untuk puasa. Tapi selain 3 orang ini haram hukumnya puasa. Kenapa? Karena ibarat kata dikhawatirkan nanti seperti orang yang kalah duluan sebelum perang. Nanti pas bulan puasa, aduh, aku nggak kuat lagi puasa. Kenapa? Aduh, kemarin tuh kebanyakan puasa sunnah. Nah, ini salah. Mau apa namanya? Puasa wajib nggak dikerjakan, puasa sunnah dikerjakan, terbalik itu. Padahal Ramadan hukumnya wajib. Itu sama seperti orang salat hari raya itu, nah. Jam 6 kebangun, jam 6 langsung mandi, langsung pergi ke masjid salat hari raya. Salat subuh enggak. Padahal salat hari raya hukumnya sunnah, salat subuh hukumnya wajib. Nah, itu banyak itu. Banyak enggak? Banyak sekali itu. Pokoknya kalau nggak salat hari raya itu kayaknya berdosa dia. Jadi kalau ada orang nggak salat hari raya berdosa dia. Kayaknya dia senang betul puasa hari raya. Ya karena ya mudah-mudahan salah sangka saja. Tapi kebanyakan kalau kenapa begitu? Karena pamer. Mukena baru, sejadah baru, kan ya. Baju baru, sarung baru. Dulu saya masih ingat ya, saya masih kecil itu. Ya tapi sudah mondok itu ya, sudah mondok salat hari raya di
di Aswada. Habis itu saya sholat di dalam, tiba itu ada orang lewat di depan saya, orang lewat pakai sarungnya kedodoran, kresek. Capnya itu nggak dibuang, lambangnya itu nggak dibuang. Kata saya, hebat juga nih, lambangnya nggak dibuang. Tahu ya, sarung baru kan. Pamer. Makanya kalau hari raya itu biasanya ajang pamer, pamer. Antara pamer dengan gembira itu mirip-mirip lah. Ya, baju seragam, satu keluarga seragam ya, 1 hari 2 hari, hari pertama hari kedua seragam, suami istri anak-anak sampai ke cucu-cucu seragam semua. Hari pertama hari kedua open house gitu kan ya, teler ya semuanya. Ya ala kulli hal gitu kan ya, boleh saja. Kalau orang pulang ke kampung, apalagi ke Banjarmasin itu, berjejer mobil di depan rumah itu. Walaupun nyewa, yang penting kan pakai mobil tuh kan ya. Ya. Katakan, sukses di Balikpapan, bisa bawa mobil ya. Padahal nyewa juga. Makanya kalau sudah mau dekat Ramadan tuh, ya apalagi mendekat hari raya, sales mobil itu murah-murah. Iya, dan dia juga jualan banyak, baik mobil second atau mobil yang baru tuh banyak laku. Kenapa? Karena kan ya tadi orang mudik ini pamer. Itu di Jakarta itu kan kalau orang mudik susah bawa mobil ya, mereka pakai motor terkadang. Itu mau dekat hari raya mereka kredit motor. Nanti setelah hari raya nggak bisa bayar, ditarik sama leasing. Nggak apa-apa katanya, yang penting penampilan dulu. Ada gitu. Cerita tuh kalau sudah pulang begitu kampung naik motor ya. Semua anunya nanti sudah sebulan 2 bulan gak bisa bayar, ditarik sama leasing. Ya biasa lah kan, pamer kan, hari begitulah. Iya, rumah dicat, korden diganti, hati nggak diganti-ganti. Kotor aja terusnya. Ya ala kulli hal gitu. Baju baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Kan gitu kan ya. Kalau bapak-bapak beda lagi, istri baru alhamdulillah, kata bapak-bapak. Itu bapak-bapak itu. Ya ala kulli hal. Sampai mana tadi? Wah. Ujungnya yang diingat. Puasa sunnah ya. Tapi setelah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa kecuali yang 3 orang tadi. Kemudian yang ketujuh adalah bagi orang yang punya qada puasa Ramadan, maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan paling terakhir untuk mengqada. Ibu-ibu yang tahun kemarin tidak puasa apapun alasannya, mungkin sakit atau mungkin musafir atau haid atau nifas dan sebagainya, nggak puasa kan ya, maka diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadan itu selama 11 bulan, dari bulan Syawal sampai terakhir bulan Sya'ban. Nah kalau seandainya bulan Sya'ban ini juga tidak diqadha-qadha sampai datang Ramadan yang berikutnya, apa yang terjadi? Maka orang ini terkena beberapa sanksi. 1, orang ini tetap wajib mengqadha Ramadan yang tahun 2002 kemarin. Yang kedua, orang ini berdosa. Kenapa berdosa? Karena telah melalaikan mengqadha Ramadan. Yang ketiga, kata ulama, kena bayar denda, yang kita sebut namanya bayar fidyah. Per harinya itu berapa hitungannya? Kalau tahun kemarin berapa? 40.000 atau berapa fidyah itu? Nah begitu per hari. Kalau ada umpama 5 hari dia nggak mengqadha, ya sudah kalikan saja. Umpama 40.000 kali 5 berarti berapa? 200.000. Puasa tetap wajib, bayar fidyah wajib, dan berdosa. Nah bayar fidyah, kenapa bayar fidyah? Yaitu ibarat kata denda keterlambatan. Kalau ibu-ibu umpama kredit motor sebulan umpama 1 juta, setiap tanggal 1, ternyata tanggal 1 nggak bisa bayar, tanggal 10 baru bayar, apa yang terjadi? Kena denda nggak? Denda.
Enggak. SNK mati umpama. Sudah 1 bulan mati. Dan enggak. Ada yang sebelum ini ya, saya masih di Jakarta. Kan kemarin saya ke Jakarta, tapi sebelumnya itu ada saya ke Jakarta. Saya mau pulang dari Jakarta ke Balikpapan. Berangkatnya itu subuh-subuh. Jam 2 saya berangkat dari rumah. Karena pesawatnya kan jam 5. Jadi jam 3 itu sudah harus ada di bandara untuk check in dan sebagainya. Saya diantar sama adik ipar naik mobilnya begitu. Sekalinya adik ipar ini balap polisi, bukan polisi apa namanya ini, jasa raja apa namanya? Dishub kah ya? Polisi dishub atau mana satu ya? Jadi enggak tahu polisi dishub, pokoknya polisi lah gitu ya. Balap gitu, sekalinya pas balap dia adik saya ini polisi ngejar, tit. Kata adik saya, kita di polisi nih. Ya kata saya nggak mampir, turun. Begitu mampir, kata saya turun. Ketika ada saya turun tuh langsung saya bilang, ya saman, ya tarimu anha, ya tarimu. Kata saya, tak tiup dulu. Ada saya ini sudah gugup ini. Ada kesalahan kan mobil sewaan. Sekalinya enggak lama saya di mobil aja duduk begitu. Habis itu dia bilang, "Kak," katanya, "turun sebentar." "Ada apa, Li?" "Ada polisi nih," katanya. Saya turun, saya buka jendela, "Selamat malam, Pak." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kaget dia sudah kan? Dia selamat malam, saya assalamualaikum. Kata saya, "Ada apa, Pak? Bisa turun sebentar?" Katanya. "Bisa." Turun. "Ada masalah, Pak?" "Ada." Kata polisi. "Kenapa, Pak?" "Ini platnya sudah mati sebulan," katanya. "Belum bayar pajak." "Oh ya, Kak, Pak." "Wah, saya nggak tahu, Pak. Ini mobil sewa, mobil tetangga ini dipakai nih. Kita pakai aja." "Nah, terus gimana?" katanya. Saya bilang, "Terus gimana?" "Kami tahan," katanya SNK-nya. "Janganlah, Pak." Kata saya. "Janganlah," kata saya. "Saya bukan orang Jakarta dan ini mobil tetangga adik ipar saya. Dia nggak tahu juga ini pajak mati." Akhirnya bujuk-bujuk kata saya, kan sudah dibacain tadi, akhirnya lepaskan saja, Pak ya. Mau ngelepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskannya alhamdulillah kata saya. Nah, kata saya bilang hati-hati begitu kata saya. Iya. Saya tuh sering Bu, berapa kali begitu ya tadi ya saman saja lepas dia. Ya, di Jakarta itu pernah saya naik motor sekalinya masuk ke jalan tol. Salah masuk ke jalan tol, ada polisi langsung saya lewat lagi ya tarimalah ya saman lewat aja begitu. Ya tawasul kepada Syekh Saman. Tembus dia. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah, jadi terakhir ibu-ibu yang punya qada Ramadan itu puasa Ramadan terakhir di bulan Sya'ban, jangan sampai tidak puasa. Ya, kalau tidak puasa berdosa dan beban puasa Ramadan tahun kemarin masih ada dan juga dibebankan untuk bayar fidyah. Ya tadi logikanya kalau orang bayar pajak saja terlambat kena denda, apalagi bayar qada dengan Allah Ta'ala, itu lebih banyak denda lagi sama Allah Ta'ala. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik, nah itulah salah satu kemuliaan-kemuliaan daripada bulan Sya'ban. Oleh karenanya di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah juga, karena di bulan Sya'ban ini orang banyak lalai nanti ya. Kenapa? Karena orang banyak memikirkan gimana nanti supaya bisa di bulan Ramadan tuh banyak uang, kemudian nanti bisa mudik bawa cuan, pamer ke kampung halaman. Makanya di bulan Sya'ban ini biasanya orang pedagang sibuk sudah dia membeli pakaian duluan, yang mau usaha itu cari modal ini. Bulan Sya'ban ini banyak orang cari modal. Untuk apa? Untuk dagang di bulan Ramadan. Dagang ini, cari modal banyak itu orang itu. Nah, karena seperti itu, maka orang banyak melalaikan di dalam melakukan ibadah tadi. Ala kulli hal seperti itu. Baik, ibu-ibu, siapa tahu ada pertanyaan, 1 2 silakan. Ada yang bertanya? Ada? Ada. Baik, nanti tanggal 12 Maret, kurang lebih 2 minggu lagi Bu ya. Halo. 12 Maret itu nanti ulang tahun pesantren di pesantren saya. Acaranya pagi jam 8
Mudah-mudahan ibu-ibu berangkat semua. Hari Ahad tanggal 12 Maret. Jadi pagi jam 8 paling-paling sampai jam 11 lah kita ulang tahun pesantren, makan nasi tumpeng lah gitu ya. Nanti setelah acara jam 12 mungkin jam 1 atau jam 2 saya langsung meluncur ke bandara untuk bawa rombongan umrah. Itu saya ada bawa 7 orang ya. Yang tanggal 19 itu ada 3 orang. Nah, jadi ala kulli hal seperti itu. Itu harganya nanti naik ya. Habis Idul Fitri mungkin naik harganya jadi 29 juta Balikpapan. Sekarang kan 28 juta dari Balikpapan. Nanti naik mungkin perkiraan 29 juta. Ya. 9. Kalau mau daftar segera. Ya. Daftar segera. 29. Banyak nanti banyak. Marketing saya banyak. Jadi kalau yang mau berangkat siap-siap ya. Kalau mau berangkat sekarang masih 28 juta, nanti habis Idul Fitri 29 juta. Mungkin saya bisa sering berangkat umrah karena bawa jamaah itu. Mungkin ada 5-6 orang saya harus dampingi untuk bawa jamaah. Ya, mungkin seperti itu. Kiranya cukup sekian dulu ya. Jangan lupa nanti 12 Maret ditunggu semuanya di pesantren jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya. Kemudian habis zuhurnya saya langsung siap-siap ke bandara. Ya, itu sekalian haul jamak. Haul jamak kita bikin haul jamak. Jadi siapa ibu-ibu yang mau nyumbang nasi tumpeng atau nasi kotak, nanti tulis namanya. Kita bacakan doa haul jamak insyaallah. Baik, semoga ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.